Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pendaftaran Pilpres dan Cawapres dipercepat menjadi tanggal 10 sampai dengan 16 Oktober. Pertarungan sudah dimulai. Apakah pemirsa tahu daftar pemilih tetap di seluruh Indonesia 204 juta dan 115 juta berdomisili di Pulau Jawa. Sehingga orang percaya siapa pemenang di Pulau Jawa akan menjadi presiden. Apakah itu alasannya kenapa tiba-tiba Nasdem memilih Caimin? Karena dianggap Caimin punya massa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebaliknya, apakah itu alasannya kenapa Ganjar mulai mendekat ke Jawa Barat? Karena dia kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi kurang di Jawa Barat. Sebaliknya, Prabowo yang sangat kuat di Jawa Barat mulai mendekat ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Apakah itu alasannya? Maka nantikanlah pertarungan yang sangat seini. Dan inilah Hot Room, suara Jawa penentu jawara. Sebagai pulau dengan populasi terpadat, Pulau Jawa mempunyai nilai sangat strategis pada penentuan kemenangan pemilu presiden 2024 mendatang. Tercatat, ada 115 juta pemilih di Pulau Jawa dari total 204 juta lebih jiwa yang terdata sebagai daftar pemilih tetap nasional pemilu 2024 yang merupakan hasil dari rekapitulasi KPU. Tanah Jawa dan para calon presiden terpaut pada radar penentuan bakal calon wakil presiden untuk meraih suara maksimal. Rupanya, geliat Pesta Demokrasi 2024 kian menggema. Para satria bangsa bersiap sedia menerjang rintang memburu suara Jawa, penentu jawara. Apapun pertarungan politik, tanpa kopi kesayangan Hotman, white kopi, kopi luwak, semuanya tidak akan lancar. Itulah yang membuat saya sukses sebagai pengacara dan menjadi host di TV ini. Kopi luwak, white kopi. Minumnya sambil duduk. Aduh, bilang benar-benar enak banget. Oke, pertama pertanyaannya kepada Gus Coy atau Effendi Coy dari Ketua DPP Partai Nasdem. Apakah benar bahwa tiba-tiba menjadikan Caimin sebagai calon cawapres karena memang dia kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Nasdem. Kenapa saya duluan yang ditanya? Ya karena Anda yang sudah duluan membuat resmi cawapresnya kan? Jadi pertama, kita tidak sekedar dalam Pilpres atau Pileg, khususnya kali ini adalah Pilpres. Kita bukan sekedar bagaimana ikut partisipasi dalam demokrasi, kemudian bagaimana demokrasi kita naik rating, naik pangkat, naik martabatnya, gitu ya. Tapi tentu saja juga kita harus menang, ikhtiar menang. Dan kenapa Caimin? Ya sebentar. Untuk menang maka selain kita harus punya segala macam yang diperlukan, instrumen-instrumen ya, strategi, taktik, tapi juga sekaligus calon presiden dan wakil presidennya memungkinkan untuk meraup suara yang besar bahkan menjadi pemenang. Nah, Nasdem sejak menampilkan Mas Anies untuk jadi calon presiden, kita sadar bahwa kekuatan Mas Anies ada sebagian besar di luar Jawa. Kemudian di Jawanya ada di DKI, Banten, dan juga Jawa Barat. Maka kemudian kami berpikir, untuk menang maka tidak bisa tidak kita harus menampilkan figur NU. Ketika kita berbicara NU bukan sekedar figur perorangannya. Tapi sekaligus NU punya sejarah di Republik ini. NU sebagai kekuatan Islam moderat.
kekuatan Islam terbesar, moderat, penjaga NKRI, dan ikut mendirikan bangsa ini. Sehingga dia layak untuk diberi tempat di Republik ini menjadi salah satu pemimpin yang penting. Ya. Nah, kebetulan figur dari NU yang sekaligus memimpin partai yang merepresentasikan idealisme politik Nahdliyin adalah PKB, dan PKB dipimpin oleh Caimin, maka Caiminlah yang dari segala kekurangannya tetapi kelebihannya juga luar biasa dan bisa mengisi apa yang menjadi kekurangannya Mas Anies. Jadi karena Anda yakin Caimin bisa meraup suara khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu jawabannya. Oke. Pak Habibur Rahman dari Partai Gerindra. Sudah tahu Caimin itu kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kenapa nggak buru-buru calonkan Gerindra jadi cawapres? Kenapa dilepas? Bukan dilepas, Caimin yang melepaskan diri. Ya, karena hanya harapan. Jadi kenapa Caimin dilepas secara tidak langsung? Jadi gini, Bang Hotman, Partai Gerindra belum memutuskan cawapresnya. Pak Prabowo belum menentukan cawapresnya. Secara kontrario pun kami belum menyatakan Caimin tidak menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tapi tidak pernah dijanjikan secara pasti. Bukan tidak pernah dijanjikan. Yang kita sepakati bahwa Caimin mendapatkan kemuliaan untuk menentukan, ikut menentukan dan ikut menyetujui siapa yang menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Itu bahasa klise atau apa tuh? Enggak klise. Itu sangat kuat, Bang. Jadi tidak akan ada cawapres dari Pak Prabowo tanpa persetujuan Caimin. Oke. Nah, walaupun untuk mencari sosok cawapres yang benar-benar bisa mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo, karena kan ini kan rigid banget, Bang. Persaingannya dengan Pak Ganjar cuma berapa persen, dengan Pak Anies pun masih tipis sekali. Sehingga memang kita memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan pematangan, menerima masukan dari berbagai pihak, gitu kan. Jadi kesimpulannya Gerindra belum memutuskan ketika Gus Muhaimin memutuskan bahwa Caimin jadi cawapres, hanya dikasih hak suara untuk mencalonkan. Bukan. Salah. Tidak seperti itu. Hak suara mencalonkan cawapres gitu tadi kan. Prinsipnya apa? Kami belum memutuskan Caimin atau Gus Muhaimin tidak menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, proses musyawarah masih terus berjalan, ya kan? Penerimaan masukan dari berbagai pihak terus berjalan, dan sebetulnya waktunya sih masih sangat-sangat nyaman, ya, karena kalau kita bicara soal Pilpres ini, Pak Bang Hotman, 2014, 2019, semuanya kan kita manfaatkan semaksimal mungkin waktu yang ada supaya kita benar-benar firm, benar-benar yakin ketika memutuskan. Tapi jadi apa daya, memutuskan udah keburu kabur gitu ya. Menghormati keputusan Gus Muhaimin dan PKB, ya, tidak ada yang salah dengan yang mereka lakukan. Itu merupakan hak konstitusional mereka, gitu. Terima kasih. Sekarang Pak Jazilul Fawait, PKB yakin seluruh masa PKB di Jawa Timur, Jawa Tengah nggak terpecah dengan pilihannya Caimin ini? PKB sangat yakin. Ya. Karena memang Gus Muhaimin ini menjadi motor penggeraknya, sehingga suara PKB di Jawa Timur 4,2 juta, di Jawa Tengah 2,7 juta, dan di Jawa Barat 2 juta. Dari total 13 suara yang ada. Nah, kenapa kami yakin? Karena memang Pak Muhaimin turut dan mesin jalan. Nah, ini yang membuat kami yakin betul, apalagi hari ini pasangan yang Pak Muhaimin berpasangan dengan Pak Anies Baswedan. Kenapa nggak sabar nunggu dicalonkan jadi cawapres Prabowo? Apa memang tidak dikasih harapan? Harapan banyak, tapi 12 bulan kan udah cukup untuk menguji kesabaran. Makanya kita ambil hikmah dan pelajaran. Jadi baru janji dan belum ada realisasi begitu? Ya, kata anak muda lebih baik. Jadi ini apa, PHP apa?
Kalau istilah cinta di PHP bukan? Enggak. Sama sekali tidak. Kau bilang satu tahun menunggu dan menunggu. Iya memang. Menunggu dan menunggu. Ya namanya kalkulasi, hati-hati kan ada orang yang mengkalkulasinya cepat, ada yang kalkulasinya panjang. Ya. Nah menurut kalkulasi PKB dan para kiai, sebenarnya lebih cepat lebih baik. Tapi ini dulu ya, kita sudah kita anggap itu bagian dari hikmah dan pelajaran. Bagi PKB hari ini sudah firm bersama Nasdem, bersama Pak Anies, bahkan kita sudah membentuk Timnas pemenangan Amin, Anies Muhaimin. Terima kasih, kita istirahat dulu. Tadi sudah ada komentar tentang Gus Caimin dan saya hostnya. Apakah Anda tahu nama saya? Gus Lora Hotman Parsis yang resmi dikasih di Tebu Ireng. Itu benaran. Dikasih oleh Gus Solah. Ya, Gus Lora Hotman Paris. Itu dikasih di Tebu Ireng. Cuma sayang tidak ada yang mencalonkan saya jadi wapres. Sampai ketemu lagi. Oke, itu benar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.